Oke, Fala, makasih ya udah balik lagi. Tadi sempat break Hmm, dulu. Em, Tadi kayaknya terakhir tuh kita sempat terakhir ngobrol tentang resolusi ya. mm, Bagaimana apa backcasting? Kamu kan udah punya nih gambaran kamu ingin diingat ketika meninggal nanti sebagai apa gitu kan. Terus eh, buat nyampe ke situ kan harus ada planning nih kan. Planning yang apa jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang gitu. Nah, yang jangka pendek biasanya gimana kamu bikin planning? Apa habitmu kalau untuk merencanakan hidupmu tuh biasanya gimana? Oke, kalau buat merencanakan hidup, Mbak ya, ini bahasanya keren banget. Merencanakan hidup. Berat ya, berat, Aku berat. berat baru siang Oke. kayak pagi nih. Sebenarnya aku suka gitu bikin life planning dan Mhm. rutin sebenarnya tiap bulan tuh aku spend sekitar beberapa waktu buat duduk, terus ya udah bikin kedepannya mau gimana 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 gimana. Tiap berapa Dan bulan itu kamu bikinnya? bulan sekali pasti aku bakal nyari waktu buat duduk dan nulis sih, Mbak. Biasanya tuh minggu terakhir bulan itu memang di jadwalku ada life planning mode gitu, Oke. ya kan. Nah, sebenarnya perasaan aku yang gusar ini juga salah satunya muncul dari situ. Jadi beberapa Mhm. kali aku melakukan planning kok selalu berubah gitu. Aku Mhm. biasanya bagi dalam rentang waktu setahun, 5 tahun, Mhm. 10 tahun dan 30 tahun kayak gitu. Atau Mhm. 40 tahun, tergantung mood aja sih. Dan Mhm. entah kenapa aku kan selalu melihat misalnya udah bikin nih, terus pas mau lagi ngerjain lagi aku ngeliat yang lalu, aku lihat terus mengikuti kata hati aja. Ini serak nggak ya dengan life planning yang aku buat itu kayak mungkin bagian dari revisiku juga soal itu. Sering banget Mhm. Mbak buat terutama buat yang 1 dan sekitar 2 atau 5 tahun itu selalu berubah. Itu yang selalu berubah. Kayak Mhm. karena passionku kan kayak air ya, jadi fluid gitu. Kadang aku lagi suka ini, kadang lagi suka itu gitu loh. Dan aku sudah mencoba banyak cara untuk oke, coba deh aku inkorporasikan yang ini, yang dan itu. Aku coba-coba racik tapi nggak pernah nemuin solusi yang kayak gitu. Yang aha itu aku belum dapet gitu, nggak tahu kenapa. Misal nih dalam setahun ke depan gitu, oke aku pengen misalnya seperti itu. Aku pengen lebih Pengen banyak apa? internship. Pengen ISMA misalnya. ISMA. Oh, ISMA ini ya, Hmm. student exchange. Student Ya misal mobility ya student ya. Ya. exchange. Mm. Mhm. Atau misalnya aku pengen lebih banyak lomba, aku detailin, aku pengen lomba di bagian ini. Terus sekitar sebulan Mhm. kemudian, aku mikir lagi, aduh kayaknya kalau lomba ini nggak ini deh, coba yang lain deh, yang gini. Jadi selalu berubah gitu, Mbak. Dan aku kadang bingung juga, kenapa sih kok aku selalu berubah gitu? Apa faktor yang bikin aku berubah? Aku pengen lebih bisa konsisten dan komitmen terhadap life planning yang aku bikin gitu, terutama buat jangka-jangka yang pendek. Nah, itu salah satu hal yang Mhm. mungkin aku pengen tanyain juga sih ke Mbak gimana buat yang tadi. Mhm. Oke. Sebelum aku jawab, aku mau tahu juga kalau tadi kan kamu planning untuk yang jangka pendek lah ya, sebulan depan atau 1 tahun depan. Kalau yang jangka menengah sama jangka panjangnya kayak gimana planning? Yang 5 Untuk tahun, 10 tahun, 20 tahun. mm, kalau aku selalu ngebagi dalam dua sih Mbak gitu. Aku Hmm. ngelihat status dan ngelihat peran gitu yang aku planning gitu. Aku pengen punya status Mhm. apa, aku pengen punya peran apa dalam masyarakat nanti di 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Kan Mhm. kalau 5 tahun dari sekarang aku baru berumur 24 ya, alhamdulillah masih dari umur 24 itu kira-kira kan aku udah lulus kuliah gitu. Dan aku mikirnya Mhm. juga pada saat itu ada beberapa pilihan misalnya kayak apakah aku bakal jiwa which is aku akan mengambil status sebagai mahasiswa lagi gitu. Mhm. Terus perannya apa gitu. Aku mau menjadi mahasiswa yang seperti apa? Apakah mahasiswa yang ada kontribusi dalam produksi knowledge kah? Atau mahasiswa yang lebih banyak aktif pada lapangan kah? Dan maunya Mhm. di bidangnya mana? Nah, itu aku selalu tentukan gitu. Jadi di dua tadi. Dan aku petakan juga kayak misalnya apa indikator kalau aku sudah memenuhi status dan juga peran ini seperti itu. Jadi aku Mhm. udah lebih measure-nya seperti itu. Dan cenderung kalau melihat yang seperti itu lebih stabil aku. Kalau misalnya 5-10 tahun itu jauh lebih stabil karena entah kenapa ya tapi kayak mungkin belum sejauh itu aku lihatnya gitu kan melihat uncertainty-nya tapi itu jauh lebih lebih bisa aku apa ya aku pegang gitu ketimbang deket-deket tadi sebenarnya. Mhm. Mhm. Kayak gitu. Oke. Mungkin ini ya, yang aku tangkap kan berarti caramu planning adalah fokus sama
what you do gitu kan. Hmm. Apa yang kamu mau lakukan atau apa ya kan, entah mau sekolah lagi kalau jangka panjang atau mau ikutan lomba gitu kan kalau jangka pendek gitu. Nah, mungkin kalau dari aku ya, mungkin ada yang bisa kamu pertimbangkan lagi, metode atau tools untuk membuat planning hidupmu gitu ya. Tadi yang pertama itu adalah mengacu pada visi jangka panjangmu, oke? Walaupun bukan berarti visi jangka panjangmu ini saklek gitu ya. Kita manusia, kadang kita apa namanya, kita akan selalu belajar, karakter kita mungkin akan selalu berubah seiring dengan apa yang kita pelajari dalam pengalaman hidup kita gitu kan. Tapi setidaknya dengan visimu tadi yang jangka panjang banget ya, yang setelah meninggal kamu mau diingat sebagai apa, itu setidaknya bisa jadi semacam jangkarmu gitu untuk kamu, kalau supaya kamu tuh kayak punya apa ya, tujuan. Kalau misalnya kayak sekarang nih lagi bingung, lagi tersesat apa, kamu bisa balik ke jangkarmu gitu kan. Keberatan nggak kalau kita bahas planningnya itu dari jangkarmu itu dulu ya? Boleh banget. Heeh. Kan ada 3 ya tadi ya yang aku tangkap. Pertama menjadi pembelajar, yang kedua menjadi figur seorang ayah gitu kan, dan yang ketiga itu seorang guru gitu kan. Ingin dikenal menjadi 3 apa namanya, 3 karakter itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau di jangka pendek, apa yang bisa kamu bangun? Misalnya tadi dengan ikut Hmm. lomba gitu ya. Ini kira-kira ketika kamu ikut lomba, dia akan memenuhi Iya. visimu yang mana nih, gitu kan? Betul Satu, betul. ya kan? Ketika berarti harus ada 3 pertanyaan dong. Ketika kamu ikut lomba, apakah ini bisa membuat menjadi seorang pembelajar atau ini bisa membuat menjadi seorang karakter bapak gitu ya. Bapak itu kan not necessarily, tadi aku bercanda ya, not necessarily kamu harus menikah dulu punya anak, tapi kan bapak itu kan kita bisa bicara mengenai karakter apa sih dari seorang bapak Iya, yang betul. ideal menurut kamu gitu kan, karena beda-beda. Tapi mungkin misalnya karakter tentang responsibility, jadi bapak tuh yang bertanggung jawab gitu, jangan bikin anak doang terus ditinggal gitu kan. Makanya Iya. negara kita banyak dikenal sebagai fatherless nation dan lain-lain kan. Karena menurutku tuh yang kurang itu adalah sense of responsibility. Karena responsibility Betul. itu juga perlu kita gali lebih dalam. Apa sih yang dimaksud dengan bapak bertanggung jawab? Kalau misalnya apa namanya, narasi-narasi dominan tentang bapak yang bertanggung jawab itu kan sangat patriarkis ya. Jadi bapak itu adalah apa namanya, apa sih istilahnya, tulang punggung. Nah, tulang punggung Punggung. keluarga yang harus cari uang gitu kan, providers. Tapi sisanya udah diserahin sama ibunya gitu kan. Masalah ngurus anak, ngurus rumah tangga dan lain-lain. Nah, apakah karakter bapak yang seperti itu yang menjadi karakter idealmu? Nah, itu kamu perlu pertanyakan juga kan. What kind of father you wanna be gitu. Apakah bapak itu juga masalah selain bapak yang responsible, juga mungkin bapak yang presence, bapak yang ada untuk anak. Kadang kan orang ngomongin, oh yang penting quality time gitu ya. Yang penting dalam 24 jam aku bisa mainan sama anak 10 menit, 20 menit gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak gitu, memori anak tentang bapak ya cuma 10 menit dan mungkin ya udah lepas, mungkin tidak begitu presence gitu kan. Nah, itu juga. Jadi menurutku pertanyaannya adalah kalau mau jadi seorang bapak, apa kriteria menjadi seorang bapak? Begitu juga tadi yang satu ya, pembelajar. Kalau mau jadi seorang pembelajar, apa kriteriamu gitu? Kamu ada nggak sih sosok pembelajar yang kamu suka karakternya? Ini bukan berarti mengidolakan ya, tapi what do Ya. you respect gitu from this apa pembelajar gitu kan? Terus yang ketiga juga misalnya tadi apa sebagai seorang guru gitu kan. Guru tuh sebenarnya menurutku ya nggak ada sekolah formal untuk menjadi seorang guru gitu. Aku misalnya di HI pun yang aku pelajarin adalah ilmunya, tapi bagaimana mentransfer ilmunya itu learning by doing, belajar dari para seniorku gitu kan. Tapi nggak ada betul-betul yang apa ya, formal gitu, sekolah formal dapat ijazah menjadi dosen menurutku ya. Nah, jadi itu juga yang menjadi pertanyaannya adalah kalau kamu menjadi seorang guru, pendidik, apa kriterianya menjadi guru yang seperti apa gitu kan. Jadi kata kuncinya nih, benang merahnya, habis kamu bikin visi panjangnya, jangka panjang, kamu breakdown
bikin kriterianya. Dan kalau bisa kriterianya itu like apa ya, serial, sedetail mungkin gitu ya. Tapi kita bicara kriteria ya, bukan misalnya tadi kalau jadi pembelajar atau mau jadi guru, aku mau jadi dosen. Karena kita nggak tahu nih masa Ya, depan akan seperti apa gitu kan. Kalau kamu umurnya sekarang 24, 10 tahun lagi mungkin dosen udah diganti 19 Mbak. AI. 19, sorry, sorry. Iya. Tadi 24 aku dengar, sorry. 19. Berarti like 20 tahun lagi ketika kamu nanti umur 39 gitu, mungkin karakter pekerjaan udah sangat jauh berbeda gitu ya dengan Betul, kehadiran betul. AI sekarang. Nggak bisa lagi profesi yang menurutmu sekarang bagus sebagai guru, mungkin 20 tahun lagi udah berganti gitu kan zamannya. Saya takutnya nih, misalnya kamu pengen jadi dosen gitu, tapi 20 tahun lagi dosen itu cuma freelance doang. We don't know. Mm, mm. Ya kan? Setuju, 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 setuju. Iya, iya. Itu sih ya, kriteria. Nah, aku nggak tahu, kamu udah punya kriteria-kriteria itu belum selama ini kamu bikin planning? Sudah, Mbak, sudah, sudah. Oke, kayak gimana misalnya kriterianya? Jadi mungkin gini Mbak, kepusinganku tuh sebelum aku cerita soal kriteria, kepusinganku tuh aku melihat um, tujuan tadi yang visi-visi besar tuh kayak kayak kita tuh lagi masuk ke dalam maze gitu ya, satu Allah apa maze itu, labirin ya kan. Dan Mhm. labirin tuh aku melihat itu banyak pintu, banyak lika-liku gitu. Tapi tetap tujuannya kita pengen ke tengah, ada something kita pengen ambil di tengah dari tujuanku. Nah, aku tuh memahami pintunya banyak dan ketika bahkan udah nyampe tengah bisa belok kanan, belok kiri, belok ke selatan, utara, tenggara gitu, ya kan. Nah, itu yang sebenarnya kepusinganku di situ. Dan kriteria-kriteria yang aku punya juga memang aku rasa harus perlu di refine lagi dan tuning lagi sih supaya memang berikan apa ya gambaran buat mana nih jalan yang terbaik buat aku pilih gitu. Oke, mungkin itu sedikit konteks kepusinganku sebenarnya. Um, Membuat beberapa kriteria kali ya. Aku nggak bisa cerita detail, tapi mungkin ada Mhm, beberapa kriteria. mhm. Kalau buat yang pembelajar sepanjang hayat, itu sebenarnya simpel gitu. Aku ingin, satu kriterianya aku ingin selalu merasa curious gitu. Aku paham bahwa bakal ada titik di mana aku nggak bisa curious, karena mungkin capek, ada burnout, ada apa. Tapi setidaknya dalam jangka waktu tertentu, aku ingin selalu merasa curious. Aku pengen nggak berhenti untuk berkembang gitu. Growth-nya tetap jalan. Gitu. Aku nggak ingin kata-kata kayak aku sudah pintar, aku sudah yang terbaik, aku sudah yang paling hebat tuh muncul gitu. Jadi I wanna be I don't know as humble as possible dan selalu crave buat knowledge, buat skill, buat karakter gitu untuk menjadi yang manusia yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari tiga tadi mbak, tiga tiga value yang coba aku raih itu dalam tiga level. Yang pertama tuh level pribadi buat aku, pembelajar sepanjang itu bener-bener buat aku sendiri. Gitu. Menjadi seorang ayah dan figur suami yang baik itu buat aku dan keluarga aku jadi lebih luas. Dan satu lagi menjadi seorang guru itu tuh lebih masyarakat secara umum gitu. Jadi aku ngebagi dalam tiga level analisis. HI banget deh. Seperti itu. Jadi mungkin kira-kira yang pertama kalau yang itu aku pengen selalu merasa curious, pengen selalu merasa penasaran dan pengen belajar sesuatu walaupun dengan banyaknya kewajiban dan tanggung jawab yang mungkin akan aku hadapi nanti ketika kewajibanku sudah makin banyak. Yang pertama itu, yang kedua aku ingin growthku terus berkembang dikit nggak apa-apa tapi selalu setiap hari, setiap jam, setiap itu berkembang gitu selalu ada perubahan-perubahan kecil dari diriku menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu dan kriteria manusia yang lebih baik lagi juga karena aku bingung apa ya aku kembali lagi aja kepada agama seperti itu kali ya apa sih prinsip-prinsip yang ada di aku pakai untuk menilai growth tadi gitu mungkin aku bisa cerita dua itu gitu banyak sudah tapi salah satunya dua itu gitu I don't Hmm. know if it's tangible or not ntar mungkin bisa diskusi untuk yang kedua mbak buat yang seorang figur ayah dan suami yang baik aku terinspirasi dari apa ya boyannya pendidikan Indonesia sih mbak yang dicanangkan oleh Pak Kiai Hajar Dewantara. Aku rasa aku pengen menjadi seorang sosok kepala keluarga dan suami yang di belakang memberikan dorongan, di tengah itu kita saling pegangan, di depan saya menjadi sosok teladan. Itu aja sebenarnya. Terkait masalah oh suami harus ada dan sebagainya itu benar-benar dikontekstualisasikan dengan kondisi pada saat itu. Aku merasa seperti itu. Pembagian, misalnya role dalam seorang ayah, itu aku nggak ngerasa dan melihat itu sebagai hal yang saklek. Itu suatu hal yang kompromikan menurut aku dengan calon ataupun dengan siapapun di sini nanti gitu. Um,
karena ya tadi kita bisa memungkiri bahwa mungkin mungkin my wife atau siapapun itu dia lebih bisa nyari uang daripada aku. Ya udah gitu, aku harus lebih melihat dia sebagai prospek yang lebih tinggi dalam aspek keuangan misalnya. Atau ternyata istriku lebih yang tipe orang yang lebih apa ya, bisa mendidik anak, memiliki full attention, walaupun di sisi lain mungkin dia mau kerja dan sebagainya. Ya udah, aku harus jadi suami yang bisa mendorong hal itu ya kan, walaupun juga mengedepankan apa yang aku pengen gitu, cari titik tengahnya. Tapi di tengah juga aku harus bisa selalu bergandengan bahwa walaupun kita ada konflik, ya udah kita sama-sama do everything seperti itu. Dan di depan juga aku harus selalu berpikir, dan aku juga bakal ajak my wife untuk selalu menjadi teladan yang baik buat anak-anak gitu. Mungkin frame-nya seperti itu gitu. Beberapa kriteria yang aku harus lebih banyak dalami untuk sosok yang kedua tadi. Untuk yang terakhir, nah, guru itu aku tidak melihat itu sebagai sebuah title gitu ya. Oh, guru gitu. Seperti yang Mbak Nana mungkin tadi sempat secara tersier sampaikan gitu, bahwa mungkin pekerjaan bakal berubah, mungkin AI bakal bisa mengajar manusia lebih baik lagi. Mungkin kita sudah ada chip di otak yang udah bakal pinter gitu kan. Tapi menurut aku seorang guru itu dia tuh bukan cuma mengajar, bukan cuma teaching, tapi dia educating. Dan menurut aku proses educating itu bukan sekedar teaching, tapi di situ ada monitoring, di situ ada pivoting, di situ ada apa ya, membersamai siapapun itu yang berada dalam hidup kita untuk terus berprogres. Dan aku suka banget itu, aku suka melihat orang itu bisa makin aku bagian dari progresnya gitu. Aku suka banget menjadi api kecil, jadi ember ya kan, untuk melahirkan flame-flame lain. Aku suka banget, aku nggak takut untuk kehilangan ketika berbagi dengan orang lain gitu. Dan aku mungkin lahir dari latar belakang yang tidak memiliki banyak hal di dalam aspek materi, tapi aku lahir dari keluarga yang punya banyak hal dalam aspek yang non materi, entah pengalaman hidup, entah knowledge, bahkan entah apapun itu yang pengen aku bagikan kepada orang lain. Gitu. Ya, itu secara kasar mungkin dari tiga tiga core tadi, beberapa apa ya, indikasi-indikasi yang aku selalu pegang untuk merefleksikan aku caranya seperti apa. Gitu. Cuman tadi posisikan tuh lebih ke maze-nya ini, aku nggak ragu mau ngambil yang mana jalannya. Kayak gelap banget gitu, kayak bingung gitu. Takutnya di tengah-tengah ntar gimana, takutnya ini bukan jalan yang tepatnya, lebih yang seperti itu sih enggak. Mhm, mhm. Oke, kalau aku lihat sebenarnya kamu kalau diajak ngobrol kayak gini udah mulai lebih kelihatan apa ya? I don't know whether it helps you to think more organized gitu ya. Tapi mungkin mungkin ya apa yang aku tangkap adalah eh, tadi kan kamu udah punya kriteria-kriteria nih. Ngomong-ngomong kalau nanti ada yang nonton gitu ya, terus pengen kenalan lebih lanjut sama Fala, bisa kontak di mana nih Fala? Oh, boleh banget di Instagramku, boleh banget @flh.ma. Please DM me. Nanti ada linknya di bawah ya. Iya, asik banget. Oke, ya 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 serius 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 serius. Em, jadi aku masih ini sih ya, masih pengen nanya dulu nih ke Fala. Di titik apa sih kamu mulai ngerasa bingung itu? Apakah ketika kamu tiap bulan bikin planning, terus kamu ngerasa kamu bandingin sama planningmu sebelumnya, kok beda banget sih? Misalnya bulan ini bikin lomba, terus sebelumnya sebenarnya lagi pengen riset, jadi agendamu yang sebelumnya jadi kacau, atau kayak gimana sih? Bisa diceritain nggak? Ketika Hmm, mulai bingung itu saat-saat kayak gimana? hmm. Banyak Mbak ya yang selalu nampar aku gitu, yang bikin aku kayak nge-question lagi sebenarnya. Dan aku lebih banyak melihat diri ke dalam diri gitu. Kayak aku misalnya ngelakuin suatu pekerjaan ya, kewajiban tertentu, entah lomba, entah apa, aku selalu nanya, apa yang kurasakan sekarang. Kayak I try to be mindful aja. Ini aku apa yang kurasakan, aku yang terjadi pada diriku, dan apa yang kurasakan pada saat itu. Gitu. Aku suka nggak sih dengan ini? Aku bisa nggak sih komitmen dengan ini, dan sebagainya gitu. Dan seringkali ketika perencanaan dan ketika pelaksanaan kan feelingnya beda, ya kan? Gitu. Dan aku ketika merencanakan aspek logis dan rasional lebih besar gitu ketimbang kata hati, ketimbang perasaan-perasaan tadi. Tapi ketika
and on practice akan jauh lebih imbang gitu. Sisi-sisi yang logis dan rasional dan mana sisi-sisi yang punya apa ya dorongan-dorongan emosional di sini dan pertimbangan-pertimbangan emosional itu yang kadang bikin kayak gitu kayak gitu. Misalnya nih contoh sekarang Mhm. aku juga lagi lomba ya kan lomba bisnis plan seperti itu dan alhamdulillah lolos ke nasional kan. Cuman sempat di beberapa titik aku Congratulations. thank you ya, oh my god, my first mission di dunia itu. Jadi aku sempat di titik dimana kayak kok di aspek ini aku kayak aku nggak pengen lanjutin ini gitu loh. Ya walaupun aku tetap lanjutin, cuman kayak aku ngerasa seperti itu, jadi nggak yakin aja gitu. Apa Jadi yang lebih bikin nggak yakin? Kan udah sampai level hmm, nasional. apa ya? Aku tuh selalu mungkin ya ini mungkin salah berpikir ya. Aku jadi baru kepikiran juga. Mungkin aku selalu berpikir ketika aku melakukan ini, aku harus melanjutkannya di kedepannya gitu. Gitu. Ketika kita Mhm. investasi kepada suatu hal, ya daripada nanggung mending investasikan lebih di sana gitu. Padahal Mhm. kadang mungkin hal-hal yang aku lakukan tuh hanya sebatas aku curious aja. Coba deh, penasaran, untung-untung berhadiah gitu kan. Dan aku ngeliat itu juga masih dalam frame aku untuk meraih cita-cita aku tadi gitu. Cuman tadi ketika udah di tengah jalan, aku merasa kayaknya investasiku ini nggak worth it deh. Gitu. Kayak aku nggak mau di sini. Jadi takut untuk Kenapa? berinvestasi. Nggak tahu ya. Nah itu aku yang bingung mbak. Nggak tahu itu kenapa. Itu yang mau aku tanyakan juga. Kenapa ya? Aku merasa nggak berani investasi di situ gitu. Padahal kalau secara logis dan rasional kayak aku itu sangat memberikan banyak manfaat gitu. Peluangnya jadi lebih besar, kita ketemu banyak orang, relasi meningkat dan sebagainya. Kan. Tapi nggak tahu, nggak yakin gitu. Itu apa yang bikin nggak yakin dan ragu itu. Hmm, apa? Ini berarti masih ongoing ya, masih sampai apa level nasional itu ya. Oke, Masih terus ongoing. em, apakah kamu ada plan untuk mundur atau gimana ya? So what's you doing? Atau kayak ya udah jalanin tapi kayak udah setengah hati gitu. Alhamdulillah sekarang bar hatinya masih di 80-90% ya kan. Cuman sempat naik turun dikit-dikit gitu kan. Dan setelah Mhm. pengumuman naik lagi ya. Cuman tadi gitu aku melihat um, so masih pengen masih bakal lanjut tentunya gitu. Tapi tadi itu kan contoh aja kayak dan Mhm, sebenarnya mhm. di lalu-lalu itu lebih banyak yang contoh ya organisasi ini itu beberapa kali aku sempat ada komitmen issue karena masalah ini gitu. Masalah aku Mhm. kayak nggak berani untuk berinvestasi lebih waktuku dan tenagaku di sini. Ujung-ujungnya aku jadi malas-malasan, ujung-ujungnya jadi nggak konsisten gitu. Nah itu yang mungkin PR aku sih, nggak tahu gimana caranya. Mhm, mhm. Ya, eh, menurutku sangat manusiawi ya kalau ketika kita merencanakan kita semangat banget, tapi ketika kita menjalani eh, naik turun gitu. Karena kan emang namanya progres tuh nggak linear dari nol Hmm, ke 10 gitu kan, tapi emang ada proses naik turunnya. Tapi menurutku yang perlu Falah ingat adalah invest on proses sih ya. Karena gini, hmm, kalau kalau kamu decide um, apa namanya mundur atau setengah hati, yang paling susah itu menurutku konsekuensinya nanti ketika kamu udah selesai, kamu ngelihat ke belakang, kamu ngerasa nyesel. Hidup dengan hmm. penyesalan itu berat rasanya. Karena you cannot buy time with money kan. Kamu nggak bisa balik Hmm, lagi ke masa lalu gitu. Tapi masa lalu itu kan selalu nempel di otakmu. Nah kalau misalnya masa lalu itu penuh regret gitu ya, kamu banyak nyesel kan, kenapa sih dulu aku nggak nyelesain atau kenapa sih dulu aku nggak coba kontribusi maksimal gitu, it will apa ya stay with you gitu perasaannya itu. Jadi kalau boleh gitu ya, what I wanna suggest, um, walaupun misalnya sekarang kayak masih ngerasa apa lagi turun, lagi agak demotivate, mungkin kalau perlu waktu untuk break dulu gitu kan, habis itu baru kamu lanjutin, kamu selesaiin, nanti by the end, entah hasilnya seperti apa, kamu reflect lagi. Ini kegiatan lomba kayak gini tuh sebenarnya hmm, worth it apa enggak buat aku. Kalau misalnya enggak,
kamu masukin itu ke rencana masa depan. Jangan tulis salah, jangan Hmm. ikut lomba bisnis plan lagi, gitu. Misalnya ya. Iya, 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 iya. Karena itu kan Hmm. yang sering dibilang orang-orang itu kan, nggak keledai aja nggak jatuh 2 kali gitu kan. Jadi kalau kalau kemarin kita merasa nyesel, ya jangan dilakuin lagi. Tapi memang susah kok, manusia. Aku aja sering udah tahu itu salah masih diulang lagi. It happens. Bahkan All the di time. umurku sekarang happens all the time. Itu. Um, aku nggak tahu. How do you feel right now? Apakah masih kebingungan? Mungkin aku lagi ada pertanyaan aja sih tadi. Oke, Um, oke, gimana? Iya, dan sebenarnya dari cerita-cerita tadi kalau aku bisa seharikan gitu ya, problemnya itu masalah Mm-mm, di konsistensi aja gitu. Aku nggak merasa ada masalah buat planning, kayak I think alhamdulillah mhm. gitu dapat dapat kapasitas dari Tuhan untuk bisa bikin planning cukup jelas gitu. Tapi rasa ragu tadi muncul dan kemudian rasa ragu itu bikin aku nggak konsisten itu yang selalu hadir. Ibaratnya aku tidak percaya dengan plan yang aku bikin sendiri gitu. Itu gimana Mbak? Gitu, supaya kita tuh lebih bisa konsisten dan lebih komit terhadap uh, planning dan juga keputusan yang kita ambil itu seperti apa? Um, gimana supaya kita bisa lebih konsisten dengan planning kita, gitu ya, dengan bagaimana kita merencanakan hidup kita. Kalau aku mungkin yang aku pelajarin itu nggak ada perubahan itu yang dimulai karena orang lain. Berarti maksudku adalah ini bukannya bermaksud aku ngeles ya, tapi maksudku adalah mungkin kata-kataku yang aku sampaikan ke kamu itu hanya hanya akan bermakna sedikit untuk perubahanmu. Karena menurutku kunci utama dari perubahan karakter yang lebih baik menjadi lebih konsisten itu ada di kamu sih. Jadi mungkin dari aku, kalau misalnya aku sedikit share experience-ku aja gitu ya, aku nggak tahu apakah ini akan bisa relate sama kamu atau enggak gitu ya. Tapi aku juga dulu pernah apa namanya ngalamin banyak kebingungan, terutama di masa-masa akhir mau kuliah gitu ya, bingung ini mau gimana. Apalagi kalau seorang perempuan itu kan jauh lebih berat ya tantangannya. Kalau misalnya diplomat, nanti suaminya harus ngikut dia gitu kan. Kalau mau kerja jadi diplomat. Atau misalnya, jadi ada banyak-banyak batasan-batasan gitu loh yang membuatku juga ragu gitu waktu itu. Tapi yang aku lakukan saat itu, aku tadi ya, aku bikin planning sama kayak kamu, aku bikin planning, aku stick with it gitu, dan aku berusaha belajar merayakan kesuksesanku sekecil apapun. Whatever achievement I got, aku bisa merayakannya entah dengan share itu di apa namanya, whatever makes me happy about it gitu ya. Dengan share itu di sosmed kah, atau misalnya dengan buying myself something gitu ya, atau yang paling penting waktu itu aku journaling sih. Aku nggak tahu kamu punya journal diary atau enggak gitu ya. Dulu aku punya blog tuh, kayaknya sekarang masih ada deh. Aku punya blog gitu di WordPress dulu. Jadi kalau misalnya ada cerita apa tuh aku akan tuliskan di situ gitu. Dan regardless ya, aku nggak apa ya, nggak begitu memikirkan ada yang baca atau enggak, banyak atau enggak yang baca. Cuman waktu itu aku membuat blog ini tuh untuk jurnalku sendiri, yang nanti 5 tahun lagi kalau aku baca jurnalku itu membuatku menjadi lebih kenal dengan diriku sendiri gitu sih. Karena aku ngerasa um, hidupku ini adalah proses berdialog dengan diri sendiri, tapi di versi yang berbeda-beda. Aku berdialog dengan diriku 10 tahun lalu, aku berdialog dengan diriku 20 tahun ke depan. Jadi aku ya kayak lagunya Selena Gomez, My Mind and Me gitu ya. Ini Iya. dan aku merasa semakin sering aku ngasih waktu untuk diriku sendiri berdialog gitu ya dengan diri sendiri, I know myself better. I know what I can do best and I know what I cannot do gitu ya. Dan semakin aku tahu tentang diriku sendiri itu like empowering rasanya. Ngerti gak sih? Itu akan membuatku semakin tahu boundaries, kayak
aku nggak peduli kata orang, yang penting apa yang aku yakinin gitu. Bukan nggak peduli kata orang sih, aku dengerin kata orang gitu kan, aku menerima masukan-masukan, tapi by the end of the day decisionnya ada di aku. Apa yang mau aku lakuin, apa yang enggak, seberapa cepat aku mau melakukannya, seberapa lambat, that's my decision. Itu sih. Dan to be honest gitu ya, believe it or not, sampai sekarang aku juga masih sering mengalami kebingungan-kebingungan gitu kan, karena perjalanan hidup kita juga banyak apa namanya, nanti apa yang kita alamin, hal-hal baru yang kita alamin. Tapi sekarang karena aku udah tahu uh, kalau aku lagi bingung apa yang aku bisa lakukan, how to make me happy, how to make apa ya, give myself a break gitu. That's apa ya, something that make me stronger sih. Aku nggak tahu, semoga itu bisa sedikit membantu atau apa ya, memberimu perspektif yang ini ya. Aku butuh validasi itu sih, Mbak. Terima kasih. Iya, kadang kalau aku coba refleksi ke masalahku, kalau yang dari yang Mbak sampaikan itu sebenarnya mahasiswa yang tersesat itu kadang bukan mahasiswa yang apa ya, mungkin ada mahasiswa yang tersesat itu karena mereka nggak yakin mereka sendiri. Kasusku adalah mungkin aku tersesat karena aku nggak yakin terkait hasil diriku mengenali diriku. Aku nggak yakin kalau apakah itu diriku sendiri dan apa yang aku mau gitu. Jadi mungkin sometimes you just have to do it, you know. Ntar dulu deh mikirnya, udah selesai, just do it gitu. Kadang aku kebanyakan mikir, tapi kurang kurang action ya, seperti itu. Jadi ya mungkin itu yang satu hal yang mungkin aku bisa tangkap ceritanya Mbak Nana tadi. Saya thanks for that validation. Aku jadi makin yakin untuk tidak terlalu menyesali apa yang aku lakukan sekarang dan stick to it sih. You're doing great, Fala. I mean, uh, this is a golden time for you gitu ya. Ini masa-masa 19 sampai 20 tahun tuh masa-masa make decision and okay to be happy, okay to feel failure. Menurutku as a big sister maybe ya, because I live longer than you in this world. Um, karena masa-masa 20 tahun itu allow yourself to explore all kind of emotion ya, spectrum. Karena the more you know about your emotions, anger, sad, happy, regret, allow yourself to feel regret. The more you know how to your emotion, the more you understand how to express it, and those emotion kayak film Inside Out will somehow be your friends forever. Yep, yep. Oke. Jadi kayaknya udah mau Jumatan ya. Kamu, Oh iya, uh-uh. oh, Udah mulai ngaji-ngaji di belakang. ya udah aku nggak mau menundamu untuk Hmm. beribadah. Tapi I'm happy with our conversation today. Thank you ya for reaching out. Iya, thank you so much Mbak Nana sudah membantu menjawab kebingunganku. Okay, and wish you all the best ya, Fala. Feel free to contact Thank me you. again. Ya, I'll make Okay, sure kalau aku ada pertanyaan aku bakal kontak Mbak Nana dan juga mungkin dosen-dosen lainnya gitu ya. okay. Oke. Ayo ya, Fala ya. Pamit dulu. Dah. Thank you Kak, thank you Mbak Nana. Bye bye. Thank you so much.